adik-adik Abah, apa kabar? Kembali lagi bertemu guru-guru sekolah Minggu Abah Berkat. Kita mau mulai ibadah sekolah Minggu Abah Berkat. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau telah memberkati kami sehingga kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus kami. Kiranya Engkau berkati anak-anak sekolah Minggu Abah Berkat dengan kedua orang tuanya dan guru-guru Abah Berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik Abah, mari kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh, oh. Berkat, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Oke, adik-adik Abah Berkat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Rio. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. See
Shalom adik-adik apa? Jumpa lagi dengan Karyo. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, di situ bercerita tentang dua orang bersaudara, yang kakak dan yang adik. Nah, adik-adik pasti tahu kan, dua orang bersaudara kakak dan adik. Biasanya tuh ada laki dan perempuan, ada juga perempuan dan perempuan. Yang penting kakak beradik. Nah, adik-adik, kakak ini laki-laki. Mereka berdua ini laki-laki dua orang. Yang kakak dia sebagai pengembala kambing domba, sedangkan yang adik sebagai seorang petani. Adik-adik pasti tahu kan kalau seorang pengembala itu misalnya seperti ini nih, dia mengembalakan kambing, dia seperti nah itu sebagai seorang pengembala. Nah, sedangkan yang petani dia mencangkul seperti ini, krok krok krok. Nah, itu yang mencangkul seorang petani. Nah, adik-adik, pada suatu kali muka kakaknya ini muram, sangat muram sekali. Dia marah dan juga jengkel. Adik-adik, siapa di rumah yang suka marah? Nah, ayo siapa yang suka marah kalau di rumah? Coba ekspresi orang marah itu seperti apa sih? Kakak mau lihat. Nah, jadi kakak tunjukkan ya ekspresi orang marah seperti ini. Itu ekspresi orang marah dan jengkel. Nah, adik-adik, begitupun juga dengan kakak ini. Kakaknya ini dia marah dan jengkel karena persembahannya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Adik-adik, karena persembahannya tidak diperhatikan oleh Tuhan, akhirnya dia marah dan dia jengkel sekali terhadap adiknya. Adik-adik, pada suatu kali dia mengajak adiknya ini untuk pergi ke ladang yang sangat luas sekali. Dia mengajak adiknya seperti ini. Adik, yuk kita pergi ke ladang yang sangat luas loh, mau ikut gak? Nah, terus adiknya ini bertanya, wah kak, kita mau kemana? Ke ladang ya kak? Mau bermain ya kak? Iya, di sana sangat luas sekali ladangnya. Ayo kita ke sana untuk main. Pergi ke sana. Tetapi kakaknya ini dalam keadaan marah dan sangat jengkel terhadap adiknya. Nah, adik-adik, setelah mereka sampai di tempat itu, di ladang, di situ sangat sepi sekali, tidak ada orang di sana, sangat sepi. Nah, adik-adik, setelah mereka sampai di sana, karena kakaknya ini marah dan jengkel, dia memukul adiknya, dia memukul adiknya hingga terjatuh. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dipukuli? Atau gimana sih rasanya itu dipukul? Atau siapa di antara adik-adik yang pernah memukul? Gimana rasanya kalau mukul orang dan dipukul sama orang? Sakit kan? Nah, kakak ini dia bukan hanya memukul adiknya, tetapi dia juga membunuh adiknya. Nah, adik-adik, dia membunuh adiknya. Tegas sekali ya kakak ini membunuh adiknya sendiri. Nah, adik-adik, karena dia itu sedang marah dan jengkel terhadap adiknya. Nah, adik-adik, mengapa dia marah dan jengkel terhadap adiknya?
karena Tuhan memperhatikan persembahan adiknya. Nah, adik-adik, setelah itu dia mendengar suara seperti ini. "Hei Kain, di manakah adikmu?" Nah, adik-adik, setelah dia mendengarkan suara itu, dia berkata seperti ini. Saya tidak tahu di mana adik saya. Memangnya saya pengasuh adik saya, jadi saya harus tahu di mana dia. Saya tidak tahu. Nah, ternyata adik-adik, kakaknya ini berbohong. Nah, adik-adik, nama kedua orang bersaudara tadi namanya itu Kain dan Habel. Siapa namanya? Ya, Kain dan Habel. Nah, adik-adik tahu nggak di mana Habel berada? Nah, tentunya sudah mati karena dipukul oleh kakaknya, dibunuh oleh kakaknya sendiri yaitu Kain. Nah, dia sudah mati, dia sudah tidak ada lagi. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan bertanya seperti itu, adik-adik perhatikan itu, kira-kira kakaknya itu, si Kain itu, dia bohong atau jujur? Karena tadi dia menjawab kepada Tuhan bahwa dia tidak tahu. Nah, gimana? Bohong atau jujur? Karena kalau orang jujur, kalau anak yang jujur itu, dia berkata yang benar, berkata yang apa adanya. Kalau orang yang bohong, anak yang berbohong, dia itu berkata yang salah. Dia tahu tetapi dia berkata tidak tahu. Itu adalah anak yang berbohong, orang yang berbohong. Nah, adik-adik, Tuhan tidak suka anak yang bohong dan anak yang tidak jujur atau anak yang bohong. Itu Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik, karena Kain ini dia berkata tidak jujur, dia berkata bohong, dia berbohong kepada Tuhan, akhirnya dia dihukum. Dia menjadi seorang petani yang sangat kesulitan dan bahkan dia diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan sangat sayang terhadap anak yang jujur dan anak yang hebat. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Biarlah adik-adik menjadi anak yang jujur dan taat kepada Tuhan, juga terhadap orang tua. Dan jangan berbohong, karena berbohong tidak disukai oleh Tuhan, apalagi orang tua. Orang tua juga tidak suka anak yang berbohong. Jadi adik-adik harus jujur. Kalau misalnya adik-adik ditanya sama orang tua, menanyakan sesuatu, adik-adik harus berkata jujur. Iya ibu, tadi tempatnya di sini, saya menemukannya di sini. Misalnya seperti itu. Atau misalnya ada menemukan uang mama atau uang papa di meja, terus adik-adik misalnya mengambil, tetapi adik-adik bilang tidak mengambil, itu berarti adik-adik bohong. Tetapi kalau misalnya adik-adik ngambil terus taruh di tempat yang lain yang aman, adik-adik bilang seperti ini, iya pak, tadi kakak ngambil terus taruhnya di sini, ini ada di tempat yang aman. Nah, itu adik-adik sudah jujur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatannya, tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa jaga kesehatannya adik-adik. Nah, sebelum kakak tutup di dalam doa, kakak punya satu tugas buat adik-adik di rumah. Nah, tugasnya seperti ini. Buat bentuk seperti ini, bisa lihat kan bentuknya love, bentuknya hati gitu. Bentuknya love seperti ini, adik-adik bisa lihat. Kemudian nanti di dalamnya adik-adik bisa tulis seperti ini. Bisa lihat adik-adik. Di situ tulisannya, aku anak jujur. Aku anak jujur. Adik-adik bisa tulis di dalam bentuk love ini, aku anak jujur. Adik-adik bisa tulis di kertas mana aja. Yang penting kertasnya itu bisa berwarna atau yang polos seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting dibuat terus ditulis di dalamnya, aku anak jujur. Nah, adik-adik boleh ditempel di buku catatan harian adik-adik
ataupun taruh di Alkitab supaya kalau misalnya ketika dibuka bisa kelihatan kan tulisan seperti ini. Aku anak jujur. Bisa selalu ingat bahwa adik-adik adalah anak yang jujur. Nah, jangan lupa ya dibuat seperti ini. Kalau misalnya warnanya polos seperti ini, adik-adik bisa warnain atau mungkin di kertas yang warna gitu biar kreatif adik-adik gitu kan. Jangan lupa ditulis aku anak jujur. Nah, coba sama-sama kita sebutkan aku anak jujur. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Aku anak jujur. Sekali lagi, aku anak jujur. Nah, adik-adik sekarang lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk jujur dan tidak berbohong. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak Abah, berkati hati dan pikiran mereka agar mereka menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat terhadap orang tua. Terima kasih Bapak, berkati juga orang tua yang selalu mendampingi, yang selalu merawat dan membimbing anak-anaknya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan selalu, bahkan umur panjang tambahkan bagi mereka Tuhan. Agar mereka tetap sehat dan tetap kuat untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka untuk mengenal Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.